Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Ikayanti, NIM 0137. Saya dari mahasiswa UIN Salatiga. Oke, di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat hangat dan terus berkembang, yaitu perkembangan industri halal global. Jadi industri ini tuh bukan cuma soal makanan halal seperti yang biasa kita dengar, tapi juga lebih luas dari itu. Ada keuangan syariah, kosmetik, pariwisata, hingga fashion, semuanya itu sekarang bisa masuk ke dalam ekosistem halal. Menariknya, industri ini tuh tidak hanya diminati oleh negara-negara muslim saja, tapi juga mulai dilirik oleh negara-negara non-muslim karena pasarnya yang besar dan pertumbuhannya yang cepat. Jadi buat kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia halal dan peluangnya di masa depan, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita bahas perkembangan dan angka-angkanya, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan industri halal itu, gitu kan. Secara sederhana, industri halal adalah semua sektor usaha yang produk dan jasanya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kata halal itu kan artinya boleh atau diperbolehkan. Jadi produk halal itu harus bebas dari alkohol, terus daging babi, dan juga bebas dari praktek merugikan seperti riba atau penipuan. Kalau dulu halal itu kan hanya identik dengan makanan saja ya. Sekarang sudah berkembang menjadi gaya hidup halal atau halal lifestyle. Artinya seluruh aspek kehidupan, mulai dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, sampai cara kita mengelola uang bisa menjadi bagian dari industri halal. Misalnya mie instan yang punya label halal, terus lipstik yang tidak mengandung alkohol atau bahan najis, terus investasi syariah yang tidak mengandung bunga dan spekulasi. Terus kalau kamu kira industri halal itu cuman untuk pasar muslim saja, kamu akan kaget dengan fakta berikut ini. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy, pengeluaran konsumen muslim di seluruh dunia untuk produk dan layanan halal mencapai lebih dari 2,2 triliun dolar AS, dan angka ini diperkirakan naik hingga 3 triliun dolar beberapa tahun ke depan. Ini artinya industri halal itu bukan hanya tren religius saja, tapi sudah menjadi kekuatan ekonomi global. Beberapa negara yang menjadi motor penggerak untuk industri halal ini antara lain ada Indonesia. Itu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, punya potensi luar biasa dan kini aktif mendorong sistem sertifikasi halal serta pengembangan UMKM halal. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia ini tuh sangat maju dalam sistem jaminan halal melalui JAKIM, bahkan menjadi standar referensi dunia. Terus yang ketiga ada Uni Emirat Arab, terutama Dubai, mulai serius mengembangkan sektor pariwisata halal dan keuangan syariah. Terus yang keempat ada Arab Saudi, itu mengintegrasikan industri halal dengan visi 2030, terutama pada sektor makanan, kosmetik, dan layanan haji umroh. Negara-negara lain seperti Turki, Pakistan, dan Iran itu juga berperan besar dalam produksi makanan dan obat halal. Dan yang menarik, negara-negara non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, hingga Brazil mulai masuk ke pasar halal karena melihat peluang besar untuk ekspor dan pariwisata. Berikut ada beberapa sektor utama dalam industri halal yang berkembang pesat saat ini. Yaitu yang pertama itu ada makanan dan minuman halal. Ini tuh yang paling umum, bahkan negara seperti Brazil sekarang itu menjadi salah satu eksportir daging halal terbesar ke Timur Tengah.
Terus yang kedua itu keuangan syariah, sistem keuangan yang bebas riba, spekulasi, dan investasi yang dilarang dalam Islam. Contohnya itu seperti Bank Syariah Indonesia atau pembiayaan rumah dengan akad murabahah. Yang ketiga, kosmetik dan obat halal. Semakin banyak orang yang ingin memakai produk yang tidak hanya aman tapi juga halal. Contohnya itu brand lokal seperti Wardah, Emina, dan Mustika Ratu yang sudah punya sertifikat halal. Yang keempat ada pariwisata halal, destinasi wisata yang ramah muslim, menyediakan makanan halal, tempat ibadah, dan lingkungan nyaman. Contohnya itu Jepang, punya banyak restoran halal dan musola di tempat umum. Korea Selatan menyediakan travel with halal. Terus yang kelima itu ada fashion muslim, jadi busana sopan dan stylish kini jadi tren global. Desainer dunia pun mulai melirik pasar ini. Contohnya itu koleksi busana muslim seperti Elzata, Zoya, sampai desainer Indonesia di panggung internasional. Terus di era global saat ini, teknologi itu sangat membantu industri halal berkembang lebih cepat dan efisien. Contohnya itu yang pertama itu seperti e-commerce, itu memudahkan UMKM menjual produk halal ke seluruh dunia. Terus yang kedua itu ada QR code halal, tinggal scan untuk tahu info dan legalitas produk. Terus yang ketiga itu ada blockchain, itu menjamin rantai pasok produk halal itu lebih transparan. Terus yang keempat ada fintech syariah, itu layanan keuangan berbasis digital tapi sesuai dengan syariat Islam. Misalnya itu seperti aplikasi Halal MUI yang bisa kamu pakai buat cek kehalalan produk di Indonesia, atau startup seperti Alami yang fokus di pembiayaan syariah digital. Oke, meskipun potensinya besar, industri halal itu tetap menghadapi beberapa tantangan nyata seperti belum adanya standar halal internasional. Jadi setiap negara itu punya aturan sendiri. Produk halal dari Indonesia itu bisa jadi belum diakui di negara lain tanpa sertifikasi tambahan gitu. Terus yang kedua ada kurangnya edukasi dan sosialisasi. Banyak itu UMKM belum paham pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya. Terus yang ketiga ada biaya sertifikasi yang tinggi. Ini jadi kendala besar bagi pelaku usaha kecil yang ingin masuk pasar halal. Yang keempat, kurangnya SDM halal. Jadi dibutuhkan lebih banyak auditor, konsultan, dan tenaga ahli halal yang profesional. Terus meski tantangan, peluang industri halal di masa depan itu tetap sangat menjanjikan ya. Populasi muslim dunia itu akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030. Itu artinya pasar akan terus tumbuh. Banyak orang bahkan non-muslim kini mencari produk halal karena dianggap lebih higienis, sehat, dan etis. Pemerintah di berbagai negara mulai menjadikan ekonomi halal sebagai strategi pertumbuhan nasional. Jadi bukan kita yang masih muda, ada banyak ruang untuk ikut berkontribusi sebagai pengusaha, inovator, atau profesional di bidang ini. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang perkembangan industri halal global, dari definisinya, pertumbuhannya, sektor-sektornya, sampai peluang dan tantangannya. Industri halal bukan cuma soal agama, tapi sudah menjadi bagian dari tren ekonomi dunia yang menjanjikan. Siapapun bisa ikut berperan asal punya semangat, ide, dan niat yang baik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.